Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mana yang wali Allah, mana yang wali setan. Setan punya wali, punya, ya kan? Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum, ya. Sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada wali-walinya. Jadi setan juga punya wali, sebagaimana Allah punya wali, ya. Kekasih-kekasih, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, begitu juga dengan setan. Ada orang-orang yang dikasihi oleh setan, ya, yang menjadi pendukung-pendukung utama setan dalam menyesatkan manusia, ya. Wa bainal mutasyabbihin bihim, dan Allah juga telah terangkan siapa yang meniru-niru wali-wali Allah SWT tersebut. Min a'da'illahi, dari kalangan musuh-musuh Allah, al-munafiqin, yaitu orang-orang munafik, wal fujjar, ya, dan kalangan orang-orang yang suka bermaksiat, ya, bermaksiat, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas di dalam Al-Qur'an, ya. Allah juga jelaskan siapa wali-wali setan, ya. Wa yakfi fi hadza ayatu Ali Imran, dan cukup dalam hal ini yaitu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah oleh kalian aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, ya. Nah, ini ayat pertama yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah seseorang itu wali Allah atau wali setan, ya. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mengaku mencintai Allah, ya, maka ikutilah oleh kalian aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya apa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, setiap orang yang mengaku sebagai kekasih Allah, sebagai wali Allah, bagaimana cara mengujinya? Cara pertama adalah lihat apakah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Apakah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini penting, ya. Jangan hanya sebatas pengakuan, saya ini wali Allah, ya kan? Saya ini wali Allah, saya ini kekasih Allah. Apa buktinya kalau dia kekasih Allah? Ya kan? Jangan sampai dia hanya mengaku-ngaku saja, ya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahu bizak, ya. Setiap orang bisa mengatakan si Laila itu kekasih saya, tapi Laila belum tentu mencintai dia, gitu kan? Itu. Saya dulu kasih saya si fulanah ya, tapi belum tentu si fulanah mengakui kita sebagai kasihnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau orang mengatakan saya wali Allah, diuji. Apa ujiannya? Apakah dia mengikuti Rasulullah atau tidak, ya. Kalau orang sudah tidak sholat, ya, berarti dia bukan kasih Allah. Karena Rasulullah SAW mewajibkan seorang muslim sholat, ya. Kalau orang misalnya mengerjakan ibadah haji tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ya kan, cuma wukuf di Arafah saja kata dia, kemudian dia terbang lagi dalam hitungan jam sudah balik lagi ke kampungnya, itu bukan wali Allah, wali setan, ya. Mungkin setan yang membawa dia, mungkin juga dia pergi kemana dibawa setan, kan? Karena setan punya kemampuan untuk pindah dari timur ke barat, ya. Ya. Jangan-jangan disembunyikan dalam kamarnya, kan, digelapkan matanya oleh setan, dia katakan dia sudah pergi ke Arafah, ya. Bagaimana rukun-rukun haji enggak dipenuhi, ya. Kalau misalnya dikatakan menuntut ilmu itu bukan ibadah yang utama, ya kan? Yang utama itu zikir-zikir, kan? Itu bukan wali Allah, ya. Kalau dia menetapkan suatu ibadah bukan yang sesuai dengan ditentukan oleh Rasulullah SAW, itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dia mengatakan zikir sekian ribu dalam sehari, baca zikir ini 1000 dalam sehari, ya. Ya kan, ada enggak dasarnya dari Rasulullah SAW? Enggak ada. Berarti ini bukan wali Allah, ya. Pengakuan tersebut adalah pengakuan yang dusta. Sehingga ayat ini dikatakan sebagai ayatul mihnah, ya. Ayat yang merupakan ujian, ya. Setiap orang yang mengaku, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setiap orang yang menambah-nambah agama ini dengan melakukan berbagai macam bid'ah, itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ya. Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu ibadah dalam urusan agama ini, maka dia tertolak, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW, maka dia tertolak, ya. Ya. Kita lihatlah cerita-cerita seks sufi itu, ya. Dia enggak sholat, ya kan? Orang sholat di masjid, dia masih duduk-duduk, ya.
Bahkan ada yang bernazar, di antara mereka itu ada yang bernazar tidak akan beranjak dari tempat duduknya itu kan, bertapa mungkin ya, berbulan-bulan. Bagaimana orang bertapa bulan-bulan? Enggak salat wajib dia. Apakah dia enggak salat sunat ya kan? Kan? Apakah dia enggak wudu? Bagaimana kan mau salatnya? Apa salatnya salat dalam hati saja atau bagaimana? Kalau sudah ada yang seperti itu bukan wali Allah, maka hati-hati ya. Jangan diikuti kalau sudah seperti itu ya. Karena ukuran pertama seorang itu wali Allah atau tidak, dia konsisten mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidahnya, ya, dalam ibadahnya, dalam perilakunya dan seterusnya ya. Ya. Jadi harus dijadikan ayat ini sebagai ukuran ya. Ya, dijadikan ayat ini sebagai ukuran, jangan diterima begitu saja ya. Oh, dia ini wali Allah kan, mukjizatnya banyak, apa karamahnya banyak ya. Lihat dulu ya kan, apakah dia sesuai ibadahnya dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak ya. Nah, itu yang pertama untuk mengukurnya ya. Ya. Wahya qauluhu ta'ala, yang kedua apa? Wa ayatu fi suratil Maidah, dan ayat dalam surah Al-Maidah. Wahya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua yang bisa kita gunakan sebagai pendeteksi apakah seseorang itu merupakan wali Allah yang sebenarnya atau merupakan wali yang mengaku-ngaku sebagai wali ya. Nah, ini apa itu? Ayat dalam surah Al-Maidah ya. Allah SWT berfirman apa? Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah SWT akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai mereka. Kemudian mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mereka itu ya azillatin 'alal mu'minin ya. Mereka itu sangat merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman ya. Kemudian mereka mulia atau keras terhadap orang-orang yang musyrikin ya. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela ya. Kemudian Allah SWT mengatakan ya, zalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberinya petunjuk ya. Nah, itu ciri ayat yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menguji apakah orang ini wali Allah atau wali setan ya. Ya, ada ciri-ciri orang-orang yang merupakan wali Allah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka beriman kepada Al-Qur'anul Karim dan bersedia untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan mereka. Nah, ini ya, kalau dia malas-malasan mengamalkan Al-Quran, misalnya salat wajib ya, kalau misalnya perayaan-perayaan begitu ramai yang datang, tapi ketika mengerjakan salat subuh misalnya hanya 2 orang atau 3 orang yang datang, itu bukti bahwa mereka itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ialah perayaan-perayaan yang meriah ya. Ketika waktu salat kemana orang-orang itu? Ya kan? Acara dari zuhur sampai asar ya. Ketika waktu asar yang tadinya begitu ramai, ketika asar hanya tinggal beberapa orang aja kan yang salat di masjid. Kemana ya kan? Ketika ada perayaan ini dan itu, ramai ya, bejibun orangnya. Tapi ketika sudah selesai, datang waktu salat, ya sudah tidak ada ya. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada mereka ya. Ya. Kemudian apa? Tanda selanjutnya dari ayat ini, azillatin 'alal mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang pengasih, penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya, mereka mau memberikan hidayah kepada orang-orang yang mukmin, bukan malah menyesatkan orang-orang yang beriman ya. Ya, kalau ada orang yang menyesatkan orang beriman, terutama masyarakat awam dari jalan yang hak, dari siratul mustaqim, itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya mereka ya membangun fanatisme kepada seorang syekh ya. Ya. Di mana masyarakat
diajak untuk mengikuti ajaran seorang syekh. Kalau enggak ikut syekh ini berarti orang sesat ya. Ini juga sudah bukan merupakan ciri daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa cirinya lagi? Aizzatin alal kafirin. Mereka itu mulia, keras terhadap orang-orang yang kafir ya. Mereka bersikap keras kepada orang-orang yang kafir. Ya, kalau ada orang yang mengatakan saya wali Allah tapi malah memberikan dukungan kepada musuh-musuh Islam ya, seperti yang kita dengar ya, banyak orang-orang yang mengatakan wali-wali Allah SWT, tapi ketika kaum muslimin berjuang melawan musuh-musuh Allah SWT, bukan mendukung kaum muslimin, malah mendukung musuh-musuh Islam ya. Nah, ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kemudian apa? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah, termasuk berjihad dalam menuntut ilmu ya. Tidak duduk-duduk saja di rumah kemudian mendapat ilmu ya. Kan mereka ilmunya ilmu ladunni ya. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya. Ya, langsung. Kalau ilmu orang awam ini kata dia itu ilmu yang kedudukannya kurang. Karena diambil dari orang mati, kemudian orang mati itu sudah mati juga sampai ke atas, sampai ke Rasulullah itu mati kan. Karena ilmu kita ini, ilmu hadis itu dari mana? An fulan mana? Udah mati ya. An fulan mana? Udah mati semuanya. Kalau dia ngambil ilmunya minal hayyil ladzi la yamut, dari Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah meninggal ya, tidak mati ya. Jadi dia ngambil ilmunya langsung. Bahayanya kalau begitu semua orang bisa mengatakan, kalau dia bisa mengatakan dia dapat ilmu langsung dari Allah, saya juga bisa, ya kan? Saya juga bisa mengatakan, kenapa dia bisa saya enggak kan? Saya enggak, padahal ilmu itu apa? Innamal ilmu bitta'allum ya. Sesungguhnya ilmu itu dengan dipelajari. Oleh sebab itu hadis mengatakan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang menempuh ilmu, bukan duduk di rumah ya. Menempuh ilmu itu ya dia keluar dari rumahnya mencari ilmu. Nah, sebagaimana para sahabat ya keluar dari rumahnya. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan ke Mesir ya 1 bulan untuk mencari ilmu, satu hadis saja, ya kan? Padahal mereka sahabat wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka enggak duduk-duduk aja di rumah, kemudian datang ilmu kepada dia ya. Kemudian nanti ibadahnya berdasarkan kepada mimpi-mimpi, ya kan? Kasyaf, dia mengatakan sudah tersingkap ya pembatas antara dia dengan yang gaib ya. Sehingga dia melihat yang gaib ya. Kemudian istilah-istilah lain yang merupakan yang mereka jadikan sebagai sumber ya, seperti mimpi-mimpi. Itu jadi sumber ibadah bagi mereka, ya kan? Ada guru-guru tarekat yang mengatakan kalau zikir saya ini itu saya ambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ada lagi mengatakan zikir saya ini saya ambil dari Rasulullah SAW, ya kan? Makanya setiap tarekat sufi akan berbeda ibadahnya dengan tarekat sufi yang lain, ya. Karena enggak ada sumber yang pasti. Ya. Kalau orang mengambil sumber yang pasti dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf, ibadahnya sama semuanya, ya kan? Zikir-zikirnya apa segala macamnya. Kalau mereka kan enggak. Coba perhatikan kan, sehingga ada namanya apa? Tarekat Mu'tabarah ya. Berarti ada yang enggak gairu Mu'tabarah juga kan? Ada yang tidak dinilai benar kan? Iya, ya. Apalagi yang lebih dari itu, seperti misalnya ada istilah hulul, berfusi ya, manusia menyatu dengan Allah, ada wahdatul wujud ya, dan seterusnya. Itu ajaran-ajaran dari mereka semua ya, dari orang-orang sufi ya, sehingga perlu sekali untuk dibedakan ya, mana yang benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala dan mana yang bukan wali Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Jadi ini ayat yang kedua yang bisa digunakan untuk apa? Membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan ya. Ya. Jadi kemudian apa kata Syekh? Wa ayatun fi Yunus, dan ayat dalam surah Yunus ya, ayat 62 sampai 63, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka bersedih ya. Allazina amanu wa kanu yattaqun ya, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Inilah pengertian wali Allah yang sebenarnya ya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidahnya apa? Kullu mu'minin taqi fahuwa lillahi wali. Setiap orang mukmin yang bertakwa maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini wali Allah ya, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semua orang mukmin itu wali Allah Subhanahu wa taala.